Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Pojok Iman. Dalam edisi ini kita masih menampilkan kupas tuntas mengenai kerahiman ilahi, khususnya terkait dengan novena-novena kerahiman. Mengapa ada 9 hari dalam novena itu, kita rumuskan tema-tema dan intensinya. Pada kesempatan yang indah ini kita masuk di tema hari yang ketujuh, di mana secara khusus intensi-intensinya adalah untuk jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimannya. Mari kita dengarkan apa yang penting dalam renungan itu. Selamat mendengarkan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada, dalam novena ini intensi kita adalah untuk Anda dan saya, untuk jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimannya. Mungkin Anda dan saya bisa bertanya, siapakah kelompok jiwa-jiwa itu? Mereka adalah kelompok orang yang terus-menerus merubah cara hidupnya menjadi cara hidup yang baru, yang mempraktekkan kerahiman Tuhan dalam kata, dalam sikap, dan dalam perbuatannya. Mereka perlu menghormati dan memuliakan secara khusus dengan segenap jiwa, dengan segenap raga mereka. Itulah kelompok orang-orang yang senantiasa menghormati, memuliakan kerahimanku. Dalam catatan Santa Faustina dikatakan, jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang paling menderita karena menyaksikan sengsaraku dan masuk paling dalam ke dalam rohku. Ini yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus sendiri dan disampaikan kepada Santa Faustina. Dikatakan lagi, inilah jiwa-jiwa yang menyatukan kehidupannya sehati sejiwa dengan penderitaan sengsara Yesus, yang paling penting bukan penderitaannya, tetapi belas kasihan yang mereka pancarkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saudara-saudara terkasih, jiwa yang secara khusus menghormati kerahiman Allah adalah jiwa-jiwa yang mampu menyebarkan devosi ini kepada kerahiman ilahi. Mereka akan kulindungi seumur hidupnya, seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Dan pada saat kematiannya Faustina, aku berjanji, aku akan tampil. Aku tidak akan tampil sebagai hakim bagi mereka, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Kalimat kuncinya adalah sehati sejiwa dengan sengsara Yesus. Anda dan saya akan dibela mati-matian oleh Tuhan Yesus sendiri. Disebutkan juga sebuah kriteria di mana jiwa ini berkenan. Kriterianya adalah jiwa-jiwa yang menyebarkan kerahiman Tuhan. Pertama-tama adalah jiwa yang sempurna, yang bersatu dengan Tuhan. Be perfect as your Father is perfect.
firman Tuhan terjadi dan selalu kita dengarkan. Yang kedua adalah mereka-mereka, jiwa-jiwa yang mau melakukan silih untuk dosa-dosa orang lain. Anda tahu silih? Sikap kita ingin berkurban untuk orang lain. Misalnya, saya ketemu Bapak Jason. Orangnya suka berjudi, pikirannya kotor, hatinya jahat, korupsi pula. Saya tahu betul Bapak Jason. Kebetulan teman dengan saya. Maka saya buat silih dengan puasa, mati raga, mendoakan dia terus-menerus, bahkan doa koronka. Tak heran saya tambah lagi dengan puasa. Mungkin 7 hari saya tidak makan. Demi apa? Bertobatnya Bapak Jason misalnya. Kalau itu berkenan ke hadirat Tuhan dan Bapak Jason dapat kembali bertobat, itu yang dinamakan kita berbuat silih. Masih ada contoh-contoh lain, tapi saya kira inilah kelompok jiwa-jiwa yang selalu melakukan silih. Ini juga berlaku untuk komunitas-komunitas susteran, untuk komunitas-komunitas imam, termasuk seminari. Misalnya kita menjumpai pater unit kita, galaknya minta ampun. Nah, Anda boleh melakukan silih supaya hatinya lembut misalnya dan sebagainya. Ini kata kunci silih. Kriteria yang ketiga, jiwa-jiwa yang menyebarkan kerahiman Tuhan itu yang bagaimana? Adalah jiwa-jiwa yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kepada kriteria jiwa-jiwa ini, mereka adalah gambaran hidup dari hatiku yang maha rahim. Dan tujuan akhir hidup mereka adalah sungguh kepada Allah. Dan jiwa-jiwa ini boleh menjadi kebahagiaan Yesus kalau mereka semua memenuhi kehendak Allah. Maka kalau Anda punya keinginan, doa dan intensi, jangan lupa, Tuhan, semuanya ini bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Yesus ingin supaya Anda dan saya berusaha total di dalam merengkuh kasih-Nya. Misalnya, ketika Anda boleh menatap peristiwa Paskah dihayati dengan baik, dan baru saja pekan suci ini kita lewati bersama. Anda selalu merenungkan sengsara dan wafatnya. Anda mensyukuri kebangkitannya. Anda mensyukuri kenaikannya. Dan kita merayakan Pentakosta. Inilah usaha-usaha total kita untuk merengkuh kasih-Nya. Karena apa? Karena kelak kalau Anda dan saya mati, yang dibawa ke surga adalah kasih yang penuh belas kasihan. Itu dirumuskan dalam catatan harian Santa Faustina. Lebih lanjut Yesus mengungkapkan, berbicaralah kepada dunia tentang kerahimanku, itulah tanda-tanda untuk akhir zaman. Lakukanlah apa yang ada dalam kuasa-Mu, supaya banyak orang berdosa mulai mengenal kebaikan-Ku. Renungkanlah ini, penderitaan-penderitaan yang sudah kujalani. Kalau kau merenungkan penderitaan yang kujalani, maka tak satu pun dari apa yang engkau derita akan terasa berat. Engkau paling menyenangkan hatiku ketika engkau merenungkan sengsaraku yang pedih. Gabungkanlah penderitaanmu yang kecil-kecil dengan sengsaraku yang pedih, supaya semua penderitaanmu memiliki nilai yang tak terbatas di hadapan keagunganku.
Inilah saudara yang terkasih, doa untuk Anda dan saya hari ke-7, hari yang istimewa ini. Semoga Anda dan saya berani melakukan itu dengan kata kunci sehati sejiwa dengan Tuhan Yesus dan semuanya seturut kehendak Allah. Dengan keyakinan itu, yuk kita bersaksi menjadi rasul-rasul kerahiman Allah. Dengan kenyataan ini, kita bawa dalam doa novena kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, cuplikan renungan yang telah kita lakukan dalam novena berbicara kepada kita mengenai jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimannya. Kita mungkin bisa bertanya ya, siapa aja tuh ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa kelompok jiwa-jiwa yang selalu menghormati dan memuliakan kerahimannya adalah orang yang terus-menerus merubah cara hidupnya menjadi cara hidup yang baru, yang mempraktekkan kerahiman Tuhan dalam kata, dalam sikap, dan dalam perbuatannya. Mereka ini juga perlu menjadi intensio doa, karena inilah mereka kelompok jiwa-jiwa ini yang menyenangkan hati Tuhan. Maka jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang bagi Santa Faustina disebut sebagai jiwa-jiwa yang paling menderita karena menyaksikan sengsara Yesus dan masuk kepada kedalaman roh Yesus yang luar biasa. Di jiwanya ini udah mengalami proses identifikasi dalam hidup jiwa-jiwa ini. Dan kita juga bisa melihat beberapa insight-nya ya. Kriteria-kriteria jiwa yang menyebarkan kerahiman Tuhan itu apa aja? Yang pertama adalah jiwa yang sempurna yang bersatu dengan Tuhan. Intimasinya pasti luar biasa. Yang kedua, jiwa-jiwa yang mau melakukan silih untuk orang-orang lain atau untuk dosa orang lain. Bayangkan, berarti ada pengorbanan di dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah jiwa-jiwa yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Tak heran dalam devosi kerahiman, lagu yang dimohonkan Yesus untuk dinyanyikan, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Lagu itu adalah doa, dan doa ini bisa dihafal, diingat terus-menerus. Dan itulah maksudnya Tuhan Yesus menyampaikan kata singkat, Yesus kaulah andalanku. Kata-kata yang singkat ini supaya diingat banyak orang, dinyanyikan banyak orang, diserukan banyak orang, dan menjadi doa-doa. Maka inilah kekuatan kita, dan semoga Anda dan saya tetap terus mengasihi Tuhan dan termasuk dalam kelompok jiwa-jiwa ini yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimannya. Akhirnya, hutan rimba biarlah lestari. Rawatlah pohon yang sakit. Kita bilang cakep gitu ya. Kendati Paskah di tengah pandemi, tetap kreatif bersama Kristus yang bangkit. Tuhan berkati. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku.
Yesus kawan